Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, anggota kelompok Sore, satu. Pak. Baiklah, eh, Bapak dan Ibu peserta pembekalan CPP kelompok satu. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan atau menyajikan tugas saya terkait dengan judul peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Sebelum itu, eh, untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak menundukkan kepala berdoa supaya kegiatan kita lancar sampai akhir nanti. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu saya, nama Karnain Effendi, CPP dari Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Eh, Selanjutnya saya akan langsung mencoba menayangkan Jambut ya Bapak Ibu, untuk memfasilitasi saya, visualisasi materi saya. Ya Pak Rahmat, gabung dulu ya dengan Pak Dino ya. Oke, oke, Pak. Oke, saya share screen dulu. Maaf Pak, saya batuk Pak. Ya Bu, sudahkah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, nah ini Bapak Ibu ya, materi saya terkait dengan saya ambil judul peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Oke, yang selanjutnya, nah sebelum kita bicara tentang pengembangan pembelajaran lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bisa eh, menggali pemahaman kita dulu, tapi disimpan Bapak Ibu ya, terkait dengan apa sih latar belakang pentingnya program pengembangan pembelajaran. Yang pertama, ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, eh, program apa saja yang bisa dilakukan dengan segera berkaitan dengan program pengembangan pembelajaran. Betul, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Nah, oke, kita ke sini. Pengembangan pembelajaran itu yang pertama kan, eh, nanti Bapak Ibu bisa buka Jambut saya ini di link chat ya Bapak Ibu ya. Siap, Pak. Saya eh, bagikan. Oke, sudah saya bagikan di link chat Bapak Ibu ya. Bapak bisa akses di link chat. Nah, yang pertama ini sekedar buat contoh Bapak Ibu ya, untuk eh, bahan Bapak Ibu dalam mengisi Jambut di halaman selanjutnya. Nah, ini kalau kita bicara apa saja program pengembangan pembelajaran, nah misalnya contohnya pengembangan pembelajaran daring, Ibu ya, salah satu contohnya. Eh, Lalu yang kedua, apa sih latar belakang dari pengembangan pembelajaran? Nah, ini aja contohnya permintaan dari orang tua.
Nah, di sini yang ketiga, pasti peran pemimpin dalam memfasilitasi pengembangan pembelajaran tersebut. Nah, misalnya memfasilitasi sarana prasarana atau yang lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa isikan di Jambot di halaman yang selanjutnya. Di ada halaman 5 dan 6 ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Oke, mungkin kita bisa melakukan brainstorming Bapak Ibu ya. Terkait dengan aset atau potensi apa sih yang bisa dimaksimalkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Misalnya Bu Desi, eh, apa Bu potensi atau aset yang bisa dimaksimalkan di sekolah yang bisa kita eh, lakukan untuk pengembangan pembelajaran di sekolah kita? Eh, Silakan. iya, terima kasih Pak. Jadi di sekolah saya itu Pak, kami memiliki Chromebook Pak. Nah, Ya, tentunya dengan aset yang kami miliki Chromebook ini, tentunya bisa meningkatkan nanti kegiatan pembelajaran anak kami gitu. Pembelajaran bisa menggunakan Chromebook seperti itu Pak, kalau di sekolah kami ya. Pak. Oke, makasih Bu Desi. Bu Fatimah bisa berbagi Bu terkait dengan aset atau potensi yang bisa dimaksimalkan di sekolah dalam rangka pengembangan potensi pembelajaran kita. Di sekolah saya itu banyak punya, ya nggak banyak tapi cukup Pak. Ada Hmm. proyektor. Nah, di situ digunakan untuk setiap guru yang akan menyampaikan pembelajaran di kelas untuk menyiapkan media-media pembelajaran yang menarik yang ditayangkan lewat proyektor tersebut, Pak. Oke, makasih Bu Fatimah. Nah, Sama-sama, Pak. Pak Dino, silakan Pak Dino coba aset atau potensi yang bisa dimaksimalkan di sekolah dalam rangka mendukung pengembangan pembelajaran kita. Kalau saya ke SDM-nya, Pak, kebetulan di sekolah saya punya seorang guru penggerak Ya, dan itu bisa kita maksimalkan untuk tutor sejawat ke rekan-rekan guru yang lain. Mungkin itu Pak karena terima kasih. oke. Keren ya Pak Dino, Bu Desi, dan Bu Fatimah. Nah, kita, Bapak Ibu bisa lihat di slide di halaman Jamut yang keempat ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sana kan apa saja sih program-program pengembangan pembelajaran bisa kita lakukan nanti, Bapak Ibu bisa praktekkan, bisa diisi nih Bu. Coba Bu Fatimah terkait dengan yang tadi di yang disampaikan Bu Fatimah, Pak Dino dan Bu Desi. Nah, bisa dimasukkan di sini di Jamut yang halaman keempat ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, terus yang terkait dengan latar belakang. Nah, latar belakangnya apa? Misalnya, apa sih yang melatar belakangi kita untuk bisa melakukan pengembangan program itu tadi? Nah, misalnya tadi dicontoh eh, pengembangan pembelajaran daring misalnya. Latar belakangnya karena permintaan orang tua, misalnya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Nah, ini yang di Jambol yang halaman ke-6, peran pemimpin dalam pengembangan pembelajarannya. Eh, Pak Dino mungkin bisa disampaikan eh, apa sih peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran di sekolah kita. Si Pak Karnain, yang saya rasa peran pemimpin itu sangatlah penting dalam pembelajaran di sekolahan. Yang jelas seorang pemimpin itu jangan menjadi seorang uh, yang terlalu diktator. Dia harus bisa mengayomi anak buahnya yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin itu Pak Karnain. Oke, keren. Kasih aplaus dong buat Pak Dino. Ya mungkin Pak Rahmat bisa ditambahkan Pak peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran di sekolah kita Pak.
Pemimpin yang baik yang harus mengerti dengan keadaan satuan pendidikannya. Mungkin itu, Pak. Oke, ya, oke. Pusing aku. Singkat, padat, Pak Rahmat. Oke, Bu Fatimah, bisa ditambahkan peran pemimpin? Ya, salah satu peran pemimpin itu di sekolah melakukan supervisi ke guru-guru ya, Pak. Jadi Ya, eh, tahu ya secara tidak langsung kepala sekolah itu tahu perkembangan siswa dari melakukan supervisi kepada guru-gurunya, Pak. ya, oke. Bu Desi, masih ada, Bu? Bisa ditambahkan kembali peran pemimpin dalam pengembangan Ya, proses saya pendidikan? ingin menambahkan, Pak, di mana peran pemimpin itu dia harus bisa menggerakkan warga sekolahnya, bisa menggerakkan guru-gurunya, para muridnya, kemudian ada orang tuanya, sehingga diharapkan nanti apa tujuan yang dicita-citakan itu dapat. Oke. Eh, Baiklah, Bapak dan Ibu, kita sudah bicara banyak tentang peran pemimpin dalam pengembangan eh, proses pembelajaran di sekolah kita, Bapak Ibu ya. Eh, Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sore hari ini membawa manfaat yang besar buat kita semua. Mudah-mudahan setelah ini kita menjadi pemimpin atau paling tidak mendukung pemimpin di sekolah untuk melakukan pengembangan pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya Ribillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Sama-sama, Bu.